Yuk, kita di part 2. Saya Esra, saya Pandita, kita di part 2. Dan tadi kemarin Pak Erli bicara soal cedera di 90 ya Pak ya, di Jerman. 89 di Jerman ketika tur timnas Indonesia persiapan untuk pra Piala Dunia 90. Nah, tur di Jerman, cedera tabrakan dengan pemain Jerman. Parah ya Pak ya, itu cederanya. Itu seperti apa Pak gambarannya Pak? Wah parah, karena waktu itu saya dapat satu umpan terobosan dari Bang Ricky Yakob, dan umpan itu tanggung antara penjaga gawang atau saya, tapi saya paksa untuk berlari, dan akhirnya karena saya tahu penjaga gawang keluar, saya menghindar dengan meloncat, tapi kemudian penjaga gawang itu dia kakinya sedikit ke atas dan mengenai kaki saya ketika saya sedang tidak baik posisinya karena saya sedang berada di udara ya. Dan kemudian yang terjadi saya cedera, terbentur dan jatuh, dan itulah yang mengharuskan saya harus mengubur mimpi untuk bermain bersama timnas senior pada tahun itu, terutama di PPD 90. Nah Pak, itu kan pasti operasi segala macam, penanganannya itu seperti apa Pak penanganannya? Waktu itu saya ditawarkan untuk saya mau tetap di Jerman atau saya akan operasi di Indonesia, karena waktu itu uji coba terakhir dan tim akan segera kembali ke tanah air. Akhirnya saya putuskan di Jerman saya tidak ada yang nunggu, dan dokter Jim Stangkudung waktu itu yang menangani merekomendasikan juga untuk di Indonesia. Akhirnya saya pulang untuk berkonsultasi dengan Profesor Sehab. Nah dalam prosesnya akhirnya ternyata cedera saya ini cukup parah. Nah itu yang kemudian waktu itu terakhir saya ketemu Profesor Sehab mengatakan bahwa you operasi dengan you tidak operasi ini akan normal, bisa jalan tapi nggak bisa main bola. Hah? Ya, itu yang jawaban waktu itu buat saya shock ya, karena aduh. Iya, pemain bola ya Pak, pemain bola di vonis pensiun dini. Oke, akhirnya tapi ucapan itu yang kemudian menjadikan saya sangat termotivasi. Tapi jangan diikutilah untuk pemain-pemain sekarang, karena kan secara medis sekarang sudah sangat luar biasa. Betul. Akhirnya saya ke tradisional tuh, Pak Mas. Pulang kampung Pak, ke Lampung? Enggak, saya di sana tuh di daerah Sukabumi itu, Cimande namanya. Iya. Saya ke Cimande, terus saya juga pengobatan dengan satu kawan dari Ternate, kawan dari temen di Persija, Bang Hedi Latif. Terus akhirnya ya sembuh, udah sembuh selama 1 tahun, tapi ya saya bisa main. 1 tahun itu sama sekali nggak main bola Pak? Nggak main, itulah yang kemudian ada hal positif yang saya dapatkan adalah nomor 1, saya bisa menyelesaikan kuliah di UNJ Pak. Di UNJ atau IKIP dulu, Iya. Karena betul-betul bisa fokus mengikuti 2 semester full dan sambil skripsi ketika itu. Nah selesai, dan kemudian saya bisa main bola lagi, dan sempat tuh dapat panggilan untuk seleksi bersama timnya Anatoli Polisin. Polisin 91. Ya, 90 sudah mulai. Nah, tapi kemudian di saat yang sama saya harus ikut pendidikan militer. Iya, jadi saya dengan saya lulus kuliah, ada cita-cita dan keinginan saya untuk ikut pendidikan menjadi seorang perwira militer. Akhirnya saya mendaftarkan dengan ijazah yang saya miliki saat itu. Oke. Berarti bukan dicoret ya, karena harus memilih antara pendidikan militer atau ikut pelatnas gitu ya Pak? Iya, waktu itu masih proses seleksi. Ya, jadi dari setelah ada pertandingan di tahun 90 itu perserikatan, nah, kemudian hasilnya banyak tuh dari Galatama sama Perserikatan dipanggil. Nah, saya terpanggil, tapi itu tadi pilihan saya, mau ikut timnas lagi atau saya harus pendidikan militer. Tapi akhirnya saya putuskan, biarlah saya pending dulu keinginan saya akan menyelesaikan pendidikan militer, dan akhirnya saya selesai pendidikan militer tahun 91. Nah, 91 itulah kemudian saya kembali lagi berkiprah bersama timnas, tapi setelah
SEA Polusin. Games, setelah Polusin. Tapi status masih main di Persija ya Pak ya? Masih Persija. Nah, ketika 91 itu Polusin tidak diperpanjang lagi bersama timnas. Nah, kemudian Anatoli Polusin melatih saya juga, tapi di PS Abri dulu. Oh, sempat PS Abri Polusin ya? Polusin lama di PS Abri 2 tahun. Oh, Iya. setelah 91 ya Pak? 91. Nah, ini penting nih. Ternyata berarti Polusin itu tidak langsung pulang ke negaranya ya Pak? Enggak. Iya. Oh. Dia pulang sebentar, dia balik lagi melatih PS Abri. Pantesan PS Abri waktu itu kuat banget ya Pak ya? Oh iya, betul. Bahkan saya ingat ketika PS Abri tahun itu kita ditemukan dengan juara Galatama Arseto. Iya. Ya, kita menang 1-0. Ya. Siapa aja Pak banyak waktu itu yang pemain jadi pemain pro gitu kan? Yang pemain pro waktu itu ada dari Manowari Marcus Wolf dengan Bapaknya Yuri Charles Wolf. Iya. Bapaknya kiper itu ya. Charles Wolf, Matius Wolf, kemudian ada Ajis Muin kapten Ajis Muin, PSM, iya. Lalu dari Persiraja, kaptennya Persiraja itu dari kepolisian. Dulu kan polisi dengan TNI jadi satu. Oh iya. Lalu ada Soeharto PSMS Medan. Suatu yang botak Pak Suatu Adi. AD betul, Oh. AD. Kemudian ada PSIS Semarang itu ada Yoyo namanya dengan Santoso. Ya. Oh, saya pernah dengar sih Ya. tapi Betul. Lalu dari Persija itu ada saya, ada Jainul Arifin. Nah, Zainul Arifin, Jainul ya. yang PM ya, Iya. yang sekarang pengurus Tira level Iya. ya. Itu terus banyak dari tim Persija juga ada Benyamin Leobetti. Oh, ya. Benyamin Leobetti ya. Betul. Jadi memang tim itu dulu berisi banyak pemain-pemain terbaik di perserikatan. Nah, jadi memang tim itu kuat. Nah, dan Polusin melatih kami dengan program yang sama ketika dia di tim nasional. Oh, Sangat juara gitu ya Pak? Apa namanya kalau antar Wiramalindo. Wiramalindo. Ya, kita juara waktu itu. Nah, terus akhirnya dari situ kemudian saya ada ikut lagi tim nasional di eranya pelatih Ivan Toplak. Ivan Toplak, ya. Nah, Ivan Toplak datang Itu 92 Pak ya? 92. 92, ya. 92 datang. Nah, mulai ada kita ikut event, tapi sebelum event itu saya ikut dipinjam oleh Pelita Jaya Plus main di Kings Cup. Oh, Pelita Jaya Plus. Iya, waktu itu Pelita Jaya juara. Katanya siapa Pak? Pak Selimir. Selimir Milosevic. Iya, Selimir. Kemudian ada yang dari luar Pelita yang dipanggil itu ada 3. Saya ingat saya Robi Darwis, saya dengan satunya saya lupa pemain dari Bali kalau nggak salah. Oh, itu karena Pelita juara Pelita juara Galatama dan mendapat hadiah ikut mewakili Indonesia di Kings Cup. Tapi dia meminta tambahan kekuatan, nah saya dipanggil waktu itu. Hasilnya Pak? Hasilnya waktu itu kita di penyisihan grup kita 3 kali draw. Oh, draw nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. 3 kali draw. Berarti Pak RD sama Bongo lagi. Iya. Oh, Bongo juga ya? Bongo. Kebetulan Bongo, Iwan Setiawan, Heri Setiawan, Made Pasek, Made Pasek. Alex Saulunu itu satu angkatan dengan saya di timnas 23. Terus kipernya waktu itu Doni Latuparisa ya, Pelita Jaya. Kipernya waktu itu Doni Latuperisa, betul. Ya. Depannya si Buyung Ismu. Depannya waktu itu ada Buyung Ismu dengan Buyung Ismu dengan siapa saya lupa ya, waktu itu bergantian sih dengan Alex Saulunu lah ganti. Oh, iya. Dan saya waktu itu pindah lagi main di posisi gelandang. Gelandang murni ya Pak ya? Iya, saya main di posisi gelandang. Nah, karena waktu itu memang sekali lagi kebutuhan tim. Iya. Nah, Tapi itu Ansari udah ada Pak? Ansari belum. Belum ada ya? Belum. Waktu itu 92 belum ada. Nah, kemudian dari pertanyaan itu terpilih tuh saya tuh mewakili timnas di pra Piala Dunia di Qatar. 94 ya? 93. Bukan Piala Dunia 94 ya? Pra Piala Dunia 94. Nah, tapi kita bertanya 93. Nah, Ivan Toplak masih yang bawa. Nah, kemudian kita di Qatar dengan di Singapura tuh putarannya, 1 di Qatar, putaran 2 di Singapura. Kita gagal lolos. Nah, terus tim itu lanjut ke SEA Games. SEA Games 93. Ini Om Heri Kiswanto ada ya? Ada. Tapi nyaris nggak mau dipanggil katanya lari. Betul. Jadi ceritanya itu lucu ya, itu 93 kita gagal waktu itu. Nah, itu saya mulai main posisi sebagai pemain back. Nah,
93. Karena pertama kali Indonesia yang tadinya main dengan 4-4-2 Iya. menjadi transformasi menjadi 3-5-2. Jadi tren 352 itu salah satunya dalam tanda kutip yang menciptakan itu Ivan Toplak dong. Ivan Toplak datang itu kita main 3-5-2. Dia Yugo ya, Pak. Ivan Toplak itu Yugo, tapi dulu kan masih lagi perang tuh negara tuh. Balkan, Ya, iya. betul, ya. Oh. Ada Serbia dengan Iya. Yugoslavia. Tapi sebenarnya 93 itu cuma harusnya settingan yang juara sih Pak katanya. Kata Om Heri ya, settingan Apa itu tuh? tim itu bagus sekali katanya. Oh ya, 93 tuh sebetulnya di Singapura waktu SEA Games Iya. itu tim itu solid sekali, kuat sekali ya. Jadi kita bagus karena persiapan setelah kita gagal di Piala Dunia itu kita memasukkan beberapa pemain-pemain senior. Ricky Yakob dipanggil lagi, Bambang Nurdiansah dipanggil lagi, iya. Kemudian Kang Heri masuk juga ya, dan itu tim yang dari awalnya bermain dengan sangat baik. Nah, tapi ketika kita masuk semifinal itu kita kalah dan sampai stres itu saya ingat banget itu Coach Ivan Toplak sehari menjelang pertandingan pingsan di lapangan. Iya. Nah, itu momen yang Om Heri juga cerita Iya. itu tiba-tiba pingsan kenapa? Tapi katanya sih, Iya. katanya beberapa pemain kok justru dari penyisian bagus pas semifinal kok nggak dimainin, ada Iya, betul, ada something betul. itu ya. Nah, betul. Tapi ketika itu memang penuh banyak tanda tanya ya, karena Iya. dari pertandingan penyisihan pemain-pemain kita yang biasa menghuni tempat sebagai starter pada saat semifinal diistirahatkan. Nah, itu yang waktu itu banyak menjadi tanda tanya. Tapi karena saya jujur, saya tidak berpikir terlalu jauh karena saya salah satu pemain yang bermain inti ketika itu. Memang menghadapi Thailand kita kalah 1-0 di semifinal. Iya. Itu Pak RD udah back berarti ya. Main back kiri, Back kiri. full back kiri. Kalau di 352 namanya wing back. Wingback. Jadi kayak Mas Haji dong ya. Iya, dulu di tim itu ada Mas Aji Santoso, ada Jaya Hartono. Itu back kiri top semua. Betul. Hanya ketika 352 pertama dimainkan, Iya. kan Coach Aji dengan Coach Jaya atau Mas Aji Mas Jaya itu Iya. dia biasa main dengan 4. Oke. Nah, sehingga mungkin saya nggak tahu, Iya, pelatih kan iya, punya iya. pertimbangan yang Betul, berbeda betul. ya. Mungkin saya nggak tahu, mungkin saya diminta untuk lebih infilter kalau istilah sekarang, Iya. bermain dengan dribbling ke Iya. dalam. Nah, itu yang kemudian menjadikan posisi wingback itu sangat dinamis pergerakannya. Saya bisa- ngebayangin Pak RD itu kayak Asnawi sekarang. Nah ya kira-kira saya suka ya, sebenarnya saya suka Asnawi yang Iya. bermain dengan pintar, Iya, itu modern masuk gitu sekali. kan, iya. Kadang dia dari sisi luar, kadang-kadang dibutuhkan dia masuk seperti pemain midfield. Iya. Tergantung saya suka pemain seperti itu. Ya, dan Oke, waktu oke. itu saya diposisikan kira-kira mengikuti kebutuhan taktik lah. Oke. Iya. Ternyata transformasi dari striker, pemain sayap, Gelandang. kayak kiri, gelandang murni, Dan back. jadi back kiri. Itu dulu ya. Nanti ada part 3, ini banyak video kok. Ada 5 nanti videonya sama Pak RD. Biarin Pak RD mumpung di Jakarta. Makasih, saya Ernesto, sampai ditarkam nanti yang ketiga. Tunggu.